Shalom, selamat pagi saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Morning Worship pada pagi hari ini. Pagi hari ini seperti biasa kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Dia, Raja di atas segala Raja. Pagi hari ini secara khusus kita mau mohon kepada Tuhan, Tuhan ujilah aku, selidiki hatiku Tuhan, biar Tuhan bentuk hati kita semakin indah di hadapan Dia. Haleluya. Bahwa kami
kekuatan yang baru, damai sejahtera pagi hari ini Kau berikan pada kami. Di tengah apapun situasi kehidupan kami, kami tahu Kau Allah yang layak dipuji, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak untuk disembah. Karena itu biarlah kiranya semua pujian penyembahan kami pagi hari ini menyenangkan hati-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, hati kami sangat rindu untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, berkati kami semua, sehingga sepanjang hari ini bahkan sepanjang hidup kami terus dipimpin oleh kebenaran firman. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap untuk menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini biarlah kiranya kembali kita boleh dikuatkan oleh kekuatan dari Tuhan, damai sejahtera dan pengurapan yang baru, karena kita sudah memasuki hadirat-Nya melalui pujian penyembahan kita. Yang paling terutama saya berdoa biarlah semua pujian penyembahan kita hari ini menyenangkan hati Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang mungkin agak sedikit cukup agak keras buat kita, tetapi ini sangat penting karena saya akan bicara tentang janganlah sombong. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mohon maaf karena biasanya orang sombong itu tidak ngaku sombong. Jadi saudara-saudara, bagi yang tidak sombong, jangan merasa tersinggung. Karena pada hari ini, firman Tuhan ini bukan bagi orang yang tidak sombong, ya. Ini bagi orang yang sombong. Dan saya berharap saudara-saudara kita semua tidak sombong, tetapi rendah hati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, betapa ini penting karena firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara, di dalam Amsal 16 ayat ke-18 firman Tuhan berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi betapa firman Tuhan ini perlu menjadi peringatan buat kita semua. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya akan mulai dulu dengan hidup kami, khususnya saya sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Saya pernah ditanya oleh satu orang ketika saya melayani dalam sebuah persekutuan pengusaha, ya, atau yang sering dikenal dengan Full Gospel Businessman Indonesia. Ketika saya dapat kesempatan melayani di sana, sebelum saya menyampaikan firman, kami sempat berbincang-bincang. Ada satu orang pengusaha bertanya sama saya, Pak Pendeta, apa sih yang paling sulit sebagai Bapak, sebagai pendeta? Saya kaget juga, saudara. Pertanyaannya ini sederhana tapi perlu jawaban yang sangat serius. Apa sih yang paling susah buat seorang hamba Tuhan? Saya bilang, kalau soal menderita itu sudah harus konsekuensi. Kalau soal menghadapi tantangan konsekuensi. Tapi apa yang paling susah? Apa yang paling berat buat seorang hamba Tuhan? Sebagai hamba Tuhan kita harus terbiasa. Maaf bicara saudara, ada makanan tidak ada makanan, tetap harus melayani. Punya uang nggak punya uang, tetap harus memenuhi panggilan Tuhan. Punya fasilitas atau tidak, harus tetap setia. Seperti Paulus juga katakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Jadi bagi saya pikir, puji Tuhan, selama ini sekalipun harus menghadapi tantangan yang sangat berat dalam dunia pelayanan, saya berkata Tuhan selalu memberi kekuatan. Tetapi hari itu saya diingatkan, oh iya, saya bilang yang paling berat itu jadi seorang hamba Tuhan itu adalah tetap rendah hati. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengusaha ini sedikit bingung, maksudnya apa, Pak? Nah, saya jelaskan. Yang paling sulit itu menurut saya bukan penderitaan, yang berat itu bukan gak punya fasilitas, tetapi tetap menjaga hati, tetap rendah hati, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Wah, itu yang paling susah. Karena seringkali banyak orang, saudara-saudara, kalau sudah punya kesempatan berdiri di atas mimbar, berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, kalau kita tidak jaga hati, seakan-akan kita adalah sudah menjadi super. Semua orang akan nunduk, kita ngomong, iya, iya, amin, amin. Nah, disitulah kesulitan. Apakah kita tetap sadar bahwa kita berdiri di situ karena kemurahan Tuhan,
Ataukah kita menganggap diri kita, wah lihat betapa hebatnya saya bisa berdiri di hadapan banyak orang dan menyampaikan pesan firman Tuhan, sesuatu yang orang harapkan dan tunggu-tunggu, dan orang akan aminkan jika dianggap benar. Menjaga hati untuk tetap rendah hati, itu satu kesulitan tersendiri, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi saya pikir bukan hanya buat kami para pelayan Tuhan, tapi buat setiap orang memang untuk tidak sombong itu nggak terlalu mudah ya, sulit juga ya. Orang lebih senang sombong sih ya daripada rendah hati gitu ya, menurut saya saudara ya. Bahkan ada orang punya prinsip begini, biar miskin yang penting sombong. Waduh saudara-saudara ya, kadang-kadang kita sering bingung. Kalau orang punya materi banyak, orang punya uang banyak, dia sombong maksud saya, ya masih wajar-wajar lah. Tapi kalau miskin sombong, kan minta ampun saudara. Kalau kita sebut kurang ajar, kelebihan ya, keterlaluan, kasar ya. Jadi banyak juga sih orang miskin sombong, bahkan lebih sombong dari orang kaya. Orang kaya sombong biasa, tapi yang luar biasa yang harus kita menyadari adalah ketika kita menjadi orang yang kaya pun, ketika kita jadi orang yang diberkati pun, kita rendah hati, itu baru luar biasa di hadapan Tuhan. Itu nggak biasa. Dan saya percaya Tuhan akan senang. Jadi saudara-saudara hari ini, kecongkakan akan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, suatu ketika ada satu orang ibu datang kepada kami untuk minta sharing lah ya, kalau boleh disebut konseling. Kemudian dia berkata, gimana ya om dan tante, saya punya suami itu pernah mengalami hutang kartu kredit yang sangat besar, sehingga kami harus menjual rumah yang harusnya itu rumah warisan. Saudara-saudara, kemudian dia jual rumah itu dengan tujuan membayar hutang-hutang kartu kredit suaminya, dan kemudian beli rumah yang lebih kecil. Tetapi nggak sampai 2 tahun kemudian, ternyata suaminya mengalami lagi hal yang serupa. Dia dikejar-kejar debt collector. Hutangnya cukup besar juga, ratusan juta. Karena dari cukup banyak hutang dari kartu kreditnya. Saudara-saudara, sampai istrinya kemudian bilang, mau sampai berapa kali lagi kita begini? Ayolah, mungkin ada yang salah soal pengelolaan keuangan kita. Karena istrinya nggak pernah tahu dipakai buat apa itu uang. Dia hanya tahu tiba-tiba ada tagihan yang sangat meledak. Istrinya sampai bilang, gimana jalan keluarnya? Suaminya dengan entengnya, sudah, kita jual lagi rumah ini aja. Cari tempat lain yang lebih murah. Istrinya bilang, waduh mau sampai berapa kali? Dan istrinya sebagai anak Tuhan, dan dia tahu suaminya sebagai juga seorang anak Tuhan, dia bilang, baiklah kalau gitu, lebih baik sebelum kita ambil keputusan, yuk kita datang. Kita konsultasi kepada gembala atau pendeta kita. Yang membuat istrinya kaget, suaminya berkata begini, ngapain? Konseling? Ngapain datang ke pendeta? Ngapain datang ke om gembala? Saya ini 17 tahun jadi guru sekolah minggu. Saya ngerti firman. Saudara-saudara, istrinya di situ tidak bisa berkata apa-apa. Hanya dia bisa menangis. Dan dia datang kepada kami dan berkata, apa yang harus saya lakukan, Pak Pendeta dan Ibu Pendeta? Ya kami sarankan supaya memang suaminya untuk coba berkonsultasi. Kalau memang dia malu dengan gembala sidangnya, ya cari jalan keluar. Apakah pengelola keuangan, apa penasihat keuangan maksud saya. Ada apa? Saudara-saudara,
Ada banyak orang yang masih tinggi hati seperti itu. Merasa saya ini kan udah gak perlu dinasihatin lagi. Saya ini udah cukup ngerti firman. Tapi tanpa disadari hidupnya sedang berjalan menuju ujung yang berbahaya. Saudara-saudara, saya berharap di antara kita tidak menjadi orang yang sombong. Jika kita sedang mengalami situasi dan kesulitan, tantangan, mari kita merendahkan hati. Amsal 29 ayat 23 bilang begini, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Jadi kalau saudara masih terus mau sombong, saudara akan mengalami kehancuran, semakin merendahkan hidup saudara dan akan terus tertarik semakin ke bawah. Tapi siapa yang rendah hati justru Tuhan akan angkat ke atas, mendapat pujian. Karena itu ketika kita menghadapi persoalan, gak usah malu saudara. Mari kita berani terbuka, terutama dengan pasangan kita, lalu dengan orang-orang yang kita anggap punya buah roh, atau pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan di tempat di mana saudara berkomunitas, yang saudara bisa percaya, sharing, terbuka, apa masalah saudara. Jangan tinggikan hati, jangan merasa sudah sok tahu. Jangan apalagi merasa udah paling benar. Mari berani terbuka. Yang kedua, siap menerima nasihat. Nah ini saudara, untuk bisa siap menerima nasihat itu harus perlu kerendahan hati. Belajar untuk supaya Tuhan bisa bicara. Mungkin Tuhan mau pakai orang-orang di sekitar kita, atau mungkin Tuhan juga mau bicara langsung kepada kita melalui firman seperti ini. Tapi kalau orang yang tinggi hati tetap susah, tertutup hati dan pikirannya, makanya rendahkan hati di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara dengan caranya, dan Dia akan menolong kita. Dan yang terakhir, saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang siap mengakui kesalahan dan merubah hidupnya. Dan saya percaya kalau kita menjadi orang yang berani terbuka, seperti ada satu quote yang bagus, keterbukaan adalah awal pemulihan. Tapi saya minta tolong kepada saudara, terbukalah pada tempat yang tepat, jangan sembarang terbuka. Saudara-saudara, saudara kemudian akan menerima nasihat yang baik, masukan yang bagus. Terimalah dan rendah hati dan siaplah untuk melakukannya. Dan saya percaya Tuhan akan mengangkat kita kembali ke atas. Salah satu contoh, Musa dalam pelayanannya ketika dia melayani orang Israel menghadapi kesulitan yang luar biasa, harus mengkonseling begitu banyak orang. Dia pemimpin besar. Tapi akhirnya mertuanya Yitro memberi nasihat. Kalau begini kamu, kalau bahasa kita orang sekarang, bisa mati muda, bisa naik darah, tensi tinggi gitu ya. Berapa banyak orang yang tiap hari harus dia layani. Coba latih dan pilih orang-orang yang khusus bisa membantumu. Kerjakan. Dan Musa dengan rendah hati menerima masukan dari mertuanya, dan masalahnya selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesombongan awal kehancuran. Tapi kerendahan hati itu adalah langkah dasar untuk diangkat oleh Tuhan ke atas. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kiranya firman ini menolong saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa-doa kita. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak saudara masuk dalam pujian, mengatakan, ini hatiku Tuhan, ku persembahkan kepadamu, dan katakan, hatiku mengasihi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Haleluya.
hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini atas firman-Mu Bapa. Bapa di surga, mari Tuhan Kau lawat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Apabila mungkin ya Bapa, kami mengalami satu hal yang menjadi beban kami akibat daripada kesombongan-kesombongan kami Tuhan, yang hari-hari ini kami tuai ya Tuhan. Mari Tuhan beri kepada kami kekuatan. Mari Tuhan beri kepada kami jalan keluar untuk kami dapat mengatasi setiap masalah kami akibat dosa kesombongan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Mari selidiki hati kami, bentuk hati kami, ubah Tuhan hati kami. Apabila di antara kami ada yang tidak menyadari bahwa kami masih memiliki kesombongan-kesombongan ya Bapa yang tersembunyi mungkin, kami berdoa Tuhan, mari Engkau lawat kami, Kau ingatkan kami, Engkau rubah kami Tuhan, sehingga hidup kami bersih dari segala dosa-dosa kesombongan. Sebab kami tahu Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan-Mu dan itu akan mendatangkan kecelakaan bagi kami Tuhan. Akibat kesombongan kami mungkin kami akan mengalami banyak hal, banyak masalah, banyak persoalan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau tolong kami, Kau ampuni dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat kami semua hari-hari ini Tuhan. Kami yang mungkin tidak mengalami ya Bapa akan adanya damai sejahtera dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, mari Tuhan Yesus, kiranya turunlah damai sejahtera-Mu atas hidup kami. Penuhi kami dengan sukacita-Mu ya Allah Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh tetap ada di dalam sukacita-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap ada sukacita dan damai itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat rumah tangga ya Tuhan, yang mungkin hari-hari ini tidak mengalami adanya damai sejahtera dengan berbagai masalah persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga Tuhan. Mari Bapa, Engkau lawat setiap rumah tangga kami Tuhan. Biar kiranya rumah tangga kami boleh penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Biar kiranya rumah tangga kami bahkan boleh menjadi teladan bagi banyak orang di luar sana Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, agar Tuhan bisa pakai keluarga kami lebih lagi Bapa, untuk menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Hidup kami boleh dipakai lebih lagi Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau bentuk kami, Kau selidiki hati kami, agar hati kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami tidak menyadari akan hal itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa buat bangsa kami. Tuhan lawat juga bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa-doa kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sepanjang hari ini Tuhan akan menyertai setiap langkah kami. Dalam segala aktivitas kami, Engkau berada di depan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari malapetaka, jauhkan kami dari segala kesusahan. Berikan kami damai sejahtera, sukacita-Mu setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sekarang saudara-saudara, kira-kira berkat Tuhan turun ke atasmu. Jika engkau bisa mengangkat tangan, angkat tangan. Jika engkau sedang dalam perjalanan, jika engkau sedang mengendarai kendaraan, biarlah hatimu terbuka. Terimalah hari ini berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, Yesus. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatnya dicurahkan bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari semua kita boleh berkata. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita sudah menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini lewat pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang kita dengar. Saya percaya sepanjang hari ini Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Karena itu tetaplah sukacita, dan kita akan berjumpa pada morning worship yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.